Bab 2025, tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Ye Yuan, seseorang mengirim undangan tadi. Orang itu mengatakan untuk membiarkan Anda membukanya secara pribadi. Ning Xiu memberikan undangan kepada Ye Yuan. Ye Yuan membukanya dan melihat-lihat, dan alisnya tidak bisa membantu merajut. Ning Xiu juga memiliki wajah yang penasaran. Mendekat untuk melihatnya, dia menemukan bahwa ternyata itu adalah undangan ke pertemuan alkimia. Yang mulia, ini semua pembangkit tenaga Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Cek-cek, Grandmaster adalah Grandmaster, bahkan perlakuannya berbeda. Ning Xiu tersenyum dan berkata. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, Grandmaster. Huhu, mungkin ada motif tersembunyi, kan? Petik 2. Ning Xiu tercengang tetapi bereaksi sangat cepat. Advertisement. Di dalam hatinya, Ye Yuan adalah pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan Dewa Alkimia Bintang 7 ini. Jadi reaksi pertamanya ketika dia melihat undangan itu adalah bahwa Ye Yuan sangat mengesankan. Tetapi selama seseorang memikirkannya sedikit, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia berpikir begitu, tetapi mereka tidak berpikir seperti itu. Mungkinkah para Empyrean itu memiliki pendapat yang tinggi tentang Ye Yuan, Dewa Alkimia Bintang 6 ini? Seperti itu ya, kalau begitu kita tidak pergi, kata Ning Xiu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pergilah. Mengapa kita tidak pergi? Mampu menjadi Dewa Alkimia Bintang 7, pasti ada anugerah yang menyelamatkan. Karena itu masalahnya, apa salahnya berinteraksi dengan mereka? Petik 2. Ye Yuan yang setuju untuk datang ke Cloudpil Summit membidik Dewa Alkimia Bintang 7 ini. Mencapai ranah alam Dewa Alkimia Bintang 7, masing-masing tidak dapat diremehkan. Ye Yuan tidak pernah meragukan bakat alkimia, tapi dia juga tidak akan pernah sombong dan sombong. Saat itu, di Cloud Marsh City, dia bertarung sengit selama beberapa ribu pertandingan. Itu bukan untuk memamerkan bakatnya dengan sengaja tetapi untuk belajar secara luas dari poin-poin kuat orang lain. Advertisement. Dan setelah itu, dia memang belajar banyak dari orang lain. Kekuatan alkimia juga meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Datang ke Cloudpil Great Imperial Capital kali ini, tujuannya juga sama. Adapun Luo Yue orang-orang itu, mereka tidak layak disebutkan sama sekali di mata Ye Yuan. Dia secara alami tidak bisa diganggu untuk mengambil tindakan. Apa gunanya membuat pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dan seniman bela diri Dewa Surgawi membahas tentang martial Dao? Ingin berbicara dengan Ye Yuan sebagai sederajat, mereka setidaknya harus berada di Dao Realm tahap menengah. Ning Xiu ragu-ragu dan berkata, tapi orang-orang ini jelas menyembunyikan niat buruk. Ye Yuan berkata dengan dingin, ingin mempersulit saya, setidaknya mereka harus mencapai kekuatan Brother Flutter Feather juga. Hanya yang seperti itu saja tidak cukup memenuhi syarat. Petik 2. Di sampingnya, Ning Xiu memiliki penampilan yang kacau. Keyakinan yang tenang ini tampaknya diremehkan, tetapi sebenarnya, kekuatan semacam itu didirikan di atas dasar kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Momentum mengesankan semacam ini bahkan lebih kuat dari momentum mengesankan semacam itu yang menunjukkan penghinaan pada semua orang di bawah langit. Dan pria semacam ini secara alami lebih menarik wanita. Tapi Ning Xiu sudah lama menyerah pada pemikiran ini. Dia tahu bahwa Yang Mulia memiliki belenggu di dalam hatinya. Ning Xiu saat ini sudah sangat puas. Selama dia bisa berada di sisi Yang Mulia seperti ini, dia sudah sangat puas. Advertisement. Berhenti. Paviliun Qiandan adalah tempat penting Cloudpil Great Imperial Capital. Personel lain-lain tidak boleh masuk. Petik 2. Ye Yuan datang ke paviliun bertingkat tinggi sesuai dengan alamat dan segera dihentikan oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Kata-katanya penuh peringatan. Dewa Sejati Cakrawala ketiga berani lari ke sini, apakah ada masalah dengan kepalanya? Ye Yuan mengeluarkan undangan itu dan berkata dengan dingin, Empyrean Lumen mengeluarkan undangan itu kepadaku, yang tertulis di atasnya adalah alamat ini. Itu seharusnya benar, kan? Petik 2. Melihat undangan itu, wajah Dewa Sejati Cakrawala ke-9 berubah, menggunakan mata curiga untuk mengukur Ye Yuan. Mengapa Empyrean Lumen mengundang alam Dewa Sejati ke sini? Membuka undangan untuk melihat, murid-murid Dewa Sejati Cakrawala ke-9 mengerut dan dia berteriak kaget. Anda, tidak, Yang Mulia, Anda Grandmaster Ye Yuan. Jika tidak ada Ye Yuan kedua, itu seharusnya aku. Ye Yuan mengeluarkan token Grandmaster-nya. Ekspresi pihak lain langsung menjadi sangat canggung. Dia buru-buru mengembalikan undangan ke Ye Yuan dan berkata dengan ketakutan dan gentar, Yang Mulia tolong jangan salahkan orang rendahan ini,
yang rendah ini benar-benar tidak mengenali yang mulia. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, bolehkah aku masuk sekarang? Dewa sejati Cakrawala ke-9 mengeluarkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis saat dia berkata, tentu saja. Melihat tampilan belakang Ye Yuan, dia memiliki dorongan ingin menangis. Ye Yuan ini benar-benar terlalu membingungkan, hanya sebuah lubang besar. Saat ini, ada juga 8.000 seniman bela diri alam dewa sejati di Cloudfield Great Imperial Capital jika tidak ada 10.000. Siapa yang tahu bahwa salah satu dari mereka adalah seorang Grandmaster? Memasuki paviliun Qiandan, Ye Yuan langsung memasuki susunan transmisi dan memasuki area luar angkasa. Sudah ada lebih dari 10 orang di ruang itu. Mereka berkumpul bersama, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Aura orang-orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya semua pembangkit tenaga Empyrean. Melihat Ye Yuan masuk, kelompok Empyreans segera berhenti berdiskusi, melihat ke arah Ye Yuan secara kolektif. Berdengung. Aura kuat satu demi satu datang dari depan. Lebih dari 10 pembangkit tenaga Empyrean, bahkan jika mereka tidak melepaskan tekanan Empyrean, momentum mengesankan semacam ini juga bukan yang bisa ditahan oleh alam dewa sejati kecil yang lemah. Di antara mereka ada beberapa tatapan yang agak tidak bersahabat. Alam dewa sejati belaka yang berani menerobos ke paviliun Qiandan, apakah Anda lelah hidup? Seorang Empyrean melangkah keluar, menyebabkan aura kuat menghancurkan ke arah Ye Yuan. Orang ini tidak lain adalah Zheng Qiyuan. Dia secara alami tahu bahwa yang ini di depannya adalah Ye Yuan. Ini sengaja menurunkan Ye Yuan, ingin melihat penampilan Ye Yuan yang ketakutan sampai dia mengompol. Kecuali, dia kecewa. Ye Yuan berdiri di sana dengan malas begitu saja seolah tidak ada yang terjadi. Lelucon apa? Alam Empyrean sangat kuat, tetapi ingin menakut-nakuti Ye Yuan hanya berdasarkan sedikit tekanan Empyrean, Zheng Qiyuan jelas berpikir terlalu banyak. Hanya untuk melihat Ye Yuan sepenuhnya mengabaikan Zheng Qiyuan. Menyapu seluruh wajah semua orang, dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, yang mana saudara Lumen, saya Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan yang tenang, kelompok Empyreans diam-diam terkejut. Lupakan tentang Dewa Sejati Cakrawala ketiga, bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 masuk ke sini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Apalagi Zheng Qiyuan bahkan melepaskan tekanan Empyreannya. Tapi Ye Yuan tidak terpengaruh sama sekali. Anak ini tidak sederhana. Ini adalah kesan pertama yang diberikan Ye Yuan kepada semua orang. Zheng Qiyuan berdiri di sana dengan canggung seolah-olah dia mempermalukan dirinya sendiri. Di tengah, seorang pria parubaya dengan tatapan tegas membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Huhu, ternyata itu Grandmaster Ye. Kami saat ini sedang mendiskusikan formula kuno dan kebetulan berada dalam kebingungan. Grandmaster Ye datang tepat waktu dan bisa memberi kami satu atau dua petunjuk." Petik 2. Saat dia berkata, dia maju dengan langkah cepat, menarik Ye Yuan untuk bergabung dengan semua orang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan berani katakan memberi petunjuk. Semua orang harus membahasnya sedikit. Petik 2. Sikap ini membuat kelompok Empyrean mengerutkan kening tanpa henti. Tingkah laku ini seolah menjadikan dirinya sebagai seseorang di generasi yang sama dengan kelompok Empyreans. Apakah anak ini tidak memiliki nilai dalam hatinya tentang seberapa besar kemampuan yang dimilikinya? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang Grandmaster? Zheng Qiyuan baru saja menderita kerugian dan saat ini tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan senyuman dingin, benar-benar membual tanpa malu-malu. Anda, hanya Dewa Sejati Cakrawala ketiga, bahkan tidak tahu apakah Anda dapat menyempurnakan pil Divine peringkat 6 atau tidak, tetapi Anda juga berani bertanya tentang formula pil Cakrawala ke-7. Petik 2. Memanggil Ye Yuan, ide ini diberikan olehnya. Mereka memang sedang menyelidiki rumus kuno. Tapi rumus kuno ini tidak sesederhana itu, mereka juga bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Tapi Ye Yuan postur saat dia muncul. Dia benar-benar tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar. Bab 2026, Formula Kuno. Alis Ye Yuan sedikit terangkat, dan dia memandang Zheng Qiyuan dengan senyuman yang bukan senyuman saat dia berkata, bukankah Brother Lumen mengeluarkan undangan ini kepada saya untuk mengundang saya untuk datang dan berdiskusi bersama? Mengapa, tidak bisakah saya mendiskusikannya? Petik 2. Zheng Qiyuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, menjadi sesak napas parah oleh Ye Yuan. Pada saat ini, Empyrean lain berbicara untuk menegur, penghinaan. Anda, hanya alam dewa sejati,
benar-benar berani memanggil saudara Lumen saudara, di mana rasa kesopanan. Petik 2. Empyrean lainnya juga sangat merasakan hal itu, diam-diam menganggukkan kepala. Dewa sejati Cakrawala ketiga memanggil sekelompok Empyrean sebagai saudara, itu terdengar aneh tidak peduli bagaimana mereka mendengarkan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki token Grandmaster di tangannya. Advertisement. Ye Yuan sedikit tersenyum saat mendengar itu. Dia tahu bahwa sekelompok pria ini merasa tidak senang di hati mereka. Namun dia juga tidak perlu takut dan hanya berkata dengan dingin, Brother Flutterfeather dan saya berinteraksi sebagai rekan. Selain itu, saya memiliki token Grandmaster ini di tangan saya, jadi mengapa saya tidak dapat menelepon Brother Lumen? Lupakan. Jika setiap orang merasa bahwa Ye ini adalah penghalang di sini, Ye ini akan pergi. Diskusi dan pertukaran seperti ini, lupakan saja. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan berjalan langsung ke susunan transmisi. Wajah Zheng Qiuan tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Dia sangat tidak senang melihat penampilan sombong Ye Yuan, jadi dia menyerang Ye Yuan tanpa henti. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar pergi, bukankah skema yang diatur dengan hati-hati akan sia-sia? Mereka melakukannya untuk membuat Ye Yuan mual. Sekarang, itu menjadi masalah, itu memberi Ye Yuan jalan keluar sekarang. Empyrean Lumen terkekeh dan buru-buru menghentikan Ye Yuan, berkata, tunggu sebentar, Grandmaster Ye. Orang-orang ini semua merasa terkejut secara psikologis. Sejujurnya, saya sangat tertarik pada Grandmaster Ye. Mata Brother Flutterfeather sangat tajam. Agar Grandmaster Ye dapat dihargai tinggi olehnya, Anda pasti luar biasa. Petik 2. Ye Yuan hanya mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Salah satunya adalah polisi jahat, yang lainnya adalah polisi baik. Benar-benar skema yang dalam. Kecuali, apa yang harus ditakuti Ye Yuan? Ini tidak sampai menjadi luar biasa, tapi bertukar sedikit dengan semua orang, Ye ini masih memiliki kualifikasi ini. Mata Ye Yuan sedikit menyipit saat dia berkata dengan dingin. Advertisement. Dasar anak nakal yang sombong. Kelompok Empirins juga tidak bisa menahan nafas dingin. Alam dewa sejati yang sombong, ini masih pertama kalinya mereka melihat. Haha. Tentu saja, orang yang mendapatkan token Grandmaster secara alami memiliki kualifikasi untuk berdiskusi secara mendalam dengan kami. Ayo, 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 ini tempat dudukmu, Grandmaster Ye. Petik 2. Empyrean Lumen menarik Ye Yuan kembali, menekannya di kursinya. Kursi ini secara mengejutkan berada tepat di samping Empyrean Lumen. Semuanya, duduk. Ayo, Grandmaster Ye, izinkan saya memperkenalkan kami sesama Daois kepada Anda. Empyrean ini adalah Lumen, teman baik Empyrean Windrider dari East Heaven Great Imperial Capital. Empyrean Lumen berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya menghormati Brother Lumen. Zheng Qiuan tersenyum dingin dan berkata, saudara Lumen adalah Grandmaster sejati. Dia takut membuat marah Ye Yuan dan dia akan melarikan diri lagi. Tapi semua orang mengerti arti kata-katanya. Empyrean Lumen adalah Grandmaster asli, sedangkan Ye Yuan secara alami adalah Grandmaster palsu. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia, tapi dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ternyata Empyrean Lumen ini sebenarnya adalah pemilik token Grandmaster juga. Tidak heran orang-orang ini semua menghormatinya. Advertisement. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf atas ketidakhormatan. Kesannya terhadap Empyrean Lumen tidak bagus. Orang ini dengan jelas merencanakan skema ini untuk mempermalukannya. Empyrean Lumen terkekeh dan berkata, apa Grandmaster? Empyrean ini baru saja mendapat manfaat dari cahaya Brother Windrider, itu saja, tidak perlu disebutkan. Sebaliknya, Grandmaster Ye yang menunjukkan janji besar di usia muda. Saat itu, mendengar bahwa Grandmaster Alam Dewa Sejati akan datang ke Cloudpil Summit kali ini, Empyrean ini mendapat kejutan besar. Ayo, perkenalkan Anda lebih banyak. Ini Empyrean Purplewing, juga teman baik dari Brother Flutterfeather sepertimu. Kekuatan alkimianya tidak lebih lemah dariku. Petik 2. Ye Yuan memandang Empyrean Purplewing dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka mereka benar-benar bertemu di sini. Mendengar perkenalan Lumen, kelompok Empirins semua memandang Ye Yuan dengan wajah sombong, ingin melihat apakah anak ini akan merasa malu atau tidak. Merampas token Grandmaster orang. Sekarang, bertemu dengan pemilik aslinya, bukankah kamu malu? Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggenggam tangannya di Empyrean Purplewing dengan sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, saya memberi hormat kepada Brother Purplewing.
Mendengus. Alis Empyrean Purplewing berkerut, mendengus dingin dan mengabaikan Ye Yuan. Semua orang memiliki ekspresi kagum. Anak ini memiliki kulit yang tebal. Empyrean Lumen diperkenalkan satu persatu, Ye Yuan juga menyapa satu persatu. Ketika dia diperkenalkan dengan Zheng Qiyuan, dia akhirnya tahu mengapa orang ini menargetkannya. Ternyata orang ini adalah leluhur keluarga Zheng, Dewa Alkimia Bintang 7. Tapi dia tidak menyadarinya. Kekuatan Zheng Qiyuan ini berada di peringkat menengah dan bawah di antara kelompok orang ini. Ancaman apa yang bisa dia berikan padanya? Ye Yuan mengerti di dalam hatinya, perkenalan Empyrean Lumen di bawah kesempatan semacam ini pasti akan sesuai dengan peringkat kekuatannya. Peringkat Zheng Qiyuan sangat jauh ke belakang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya tidak kuat. Adapun sisanya, tidak ada yang menunjukkan sikap baik padanya. Kamu, alam dewa sejati, sedang berpose di depan kami, sekelompok Empyrean, masih ingin menunjukkan sikap yang baik padamu. Ye Yuan memiliki nilai di hatinya dan juga tidak bisa diganggu untuk mempermasalahkannya. Oh, benar, kami sedang mendiskusikan formula kuno sebelumnya dan kebetulan tidak ada petunjuknya. Sejak Grandmaster Ye datang, mengapa tidak membicarakan pandanganmu? Empyrean Lumen berkata sambil tersenyum. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bisakah kamu membiarkan Ye ini melihat formula kuno ini? Empyrean Lumen mengangguk dan berkata, itu tentu saja. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya di depannya dan mengusap. Layar cahaya muncul di depan Ye Yuan. Formula kuno ini disebut pil angin 7 harta karun. Ada indikasi jelas dari 7 bahan inti dalam formula pil tersebut. Namun di dalam formula pil tidak lengkap ini, hanya ada 4 bahan inti. 3 jenis lainnya tidak diketahui. Beberapa hari ini, setelah kita berdiskusi, kita telah mengkonfirmasi bahan inti. Namun masih ada 2 yang belum bisa dipastikan. Kawan-kawan Taoisme yang bermacam-macam itu banyak mengemukakan pendapat, tapi pada akhirnya terbukti tidak benar, kata Empyrean Lumen. Ye Yuan melihat formula pil ini dan langsung tertarik. Ini adalah pil ke-7 tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Inkling bisa dilihat dari 7 bahan inti. Segera, Ye Yuan berpikir keras. Begitu banyak Dewa Alkimia Bintang 7 yang sudah dibahas selama sebulan dan hanya menyimpulkan 1 bahan inti. Jelas, mengumpulkan 7 dari mereka tidak semudah itu. Bahkan jika itu Ye Yuan, itu juga tidak bisa disimpulkan dalam waktu singkat. Adapun obat roh peringkat 7, Ye Yuan sudah lama mulai meneliti. Dia memiliki warisan leluhur suci di otaknya, peringkat 7 obat roh secara alami tidak sulit. Melihat penampilan Ye Yuan, kelompok wajah Empyrean penuh dengan penghinaan. Zheng Qiyuan memiliki senyuman palsu saat dia berkata, cukup pandai memasang penampilan, hanya saja kami tidak tahu seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Ini adalah pil surgawi peringkat 7 tingkat kesulitan 7. Saya bahkan curiga apakah dia bisa memahami formula pil atau tidak. Petik 2. Empyrean Purplewing juga menanggapi dengan menyeringai, berkata, kursi ini telah diteliti selama lebih dari sebulan dan menukar beberapa ratus jenis obat roh peringkat 7. Tapi tidak ada yang dikumpulkan. Bahkan jika dia memiliki suatu kemampuan, dia bisa melupakan tentang merasakan apapun dalam waktu setengah bulan. Petik 2. Pada saat ini, Empyrean lain tersenyum dan berkata, bahkan jika dia benar-benar bisa memahaminya, saya khawatir saran yang dia ajukan, kita sudah lama membahasnya sebelumnya. Menurut saya, sebaiknya kita terus berdiskusi, lihat trik apa yang bisa dia lakukan. Petik 2. Bab 2027, dipahami secara instan. Ye Yuan saat ini sudah memasukkan tubuh dan pikirannya ke dalam formula pil. Diskusi orang-orang ini, dia tidak mendengar sepatah kata pun tentang itu. Ketika Lumen melihat pemandangan ini, sedikit kejutan melintas di matanya. Level fokus ini juga terlalu menakutkan, bukan? Apakah Ye Yuan berpura-pura menjadi orang yang mendalam? Mungkin tidak. Advertisement. Ekspresi terfokus semacam ini tidak dapat dibuat dengan sengaja. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan ingin mencerna formula kuno ini. Itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dia berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan berdiskusi. Bolehkah saya bertanya, Saudara Lumen, apa jenis obat roh kelima yang disimpulkan semua orang? Saat semua orang berencana untuk terus berdiskusi, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Empyrean Lumen tercengang ketika dia mendengarnya dan berkata, jenis obat roh yang kelima diusulkan oleh Brother Purplewing. Dia merasa bahwa itu seharusnya adalah elemen Heart Illusionary Love Grace. Kami telah berdiskusi selama setengah bulan dan dengan suara bulat merasa bahwa jenis obat roh yang kelima adalah itu.
Petik 2. Empyrean Purplewing berkata dengan ekspresi bangga, matanya saat melihat Ye Yuan penuh dengan provokasi. Namun, Ye Yuan tidak melihatnya sama sekali tetapi mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Semua orang memandangnya dengan wajah bingung, tidak tahu apa artinya ini. Mungkinkah Grandmaster Ye memiliki beberapa pandangan? Empyrean Lumen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, jenis obat roh yang kelima bukanlah rumput cinta ilusi hati elemen. Saat suara itu mendarat, wajah Empyrean Purplewing menjadi hitam dan dia hampir kehilangannya. Advertisement. Anak ini sangat sombong. Hasil yang kami setujui dengan suara bulat, Anda ingin menggulingkannya dengan satu kata. Bocah, aku sudah lama mentolerirmu. Jangan bertindak jika Anda tidak tahu. Empyrean Purplewing berkata dengan sangat marah. Yang lain juga diam-diam menganggapnya lucu, menonton pertunjukan di samping. Empyrean Purplewing akhirnya tidak bisa menahan lagi. Zheng Qiuan memiliki ekspresi sombong di wajahnya saat dia berkata dengan jijik, dalam waktu kurang dari 15 menit dari awal sampai akhir, Anda menyangkal hasil yang kita diskusikan selama setengah bulan. Bocah, kamu sangat cakap. Mengapa Anda tidak mengatakan mengapa elemen Heart Illusionary Love Grace salah? Petik 2. Bahkan Empyrean Lumen juga sedikit mengernyit dan berkata, Grandmaster Ye, pil 7 harta karun angin adalah pil obat atribut angin. King Yulian, King Luo Yunzan, mengalir buah Dewin Awan, dan bunga semangat berlimpah, keempat jenis obat roh ini semuanya adalah obat roh atribut angin di antara obat roh peringkat 7. Salah satu yang paling cocok dengan mereka tidak lain adalah elemen Heart Illusionary Love Grace. Apa yang tidak pantas? Petik 2. Ye Yuan tidak berbicara. Matanya terpaku pada formula pil di layar lampu. Kelompok Empirins mencibir dingin tanpa henti. Mereka sudah memastikan bahwa anak ini hanya memegang posisi tanpa kualifikasi. Apalagi toleransi mereka sudah mencapai batas. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, maka secara alami itu masalah lain. Tapi Anda penuh omong kosong dan masih ingin postur di sini, maka itu salah Anda. Hehe, sungguh Grandmaster Ye yang baik. Ini adalah pembahasan mendalam yang Anda bicarakan. Berhentilah membuat tontonan diri Anda sendiri di sini. Dunia Dewa Alkimia Bintang 7 adalah apa yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Zheng Qiuan akhirnya menangkap kesempatan itu dan berkata sambil tersenyum dingin. Anak muda, berhentilah berpura-pura tahu jika Anda tidak tahu. Bukan berarti dengan memegang token Grandmaster, Anda benar-benar akan menjadi Grandmaster. Petik 2. Bodoh. Nak, tempat ini bukanlah tempat yang harus kamu datangi. Cepatlah dan pergilah. Petik 2. Advertisement. Kelompok Empyrean sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Perangkap hari ini sudah benar-benar melucuti Ye Yuan. Orang ini benar-benar penipu. Token Grandmaster di tangannya hanyalah semacam penghinaan. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak mendengar kata-kata mereka. Matanya masih menatap layar cahaya. Zheng Qiuan mendengus dingin. Mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan, dia bahkan berkata, memintamu untuk tersesat, tidak mendengar. Tapi tangannya belum menyentuh Ye Yuan, dan tiba-tiba Ye Yuan membuka mulutnya. Memang benar bahwa Seven Treasure Cloud Wind Pill adalah pil obat dengan atribut angin. 4 jenis lainnya juga merupakan obat roh atribut angin. Di permukaan, sepertinya elemen Heart Illusionary Love Grace memang jenis obat roh kelima yang paling cocok. Tapi gaya komposisi pil obat ini tidak seperti ini. Ye Yuan merenung saat mengatakan ini. Oh, berdoa katakan. Empyrean Lumen berkata dengan penuh minat. Zheng Qiuan menarik tangannya dengan kesal. Ekspresinya tampak malu. Ye Yuan terus menjelaskan, ketika diletakkan di dalam pil obat, sebuah atribut dapat memiliki ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu cara ekspresi. 4 jenis obat roh yang pertama terlihat tidak teratur dan tidak sistematis, tetapi sebenarnya, mereka mematuhi semacam aturan, yaitu karakteristik kecepatan dari atribut angin. Tapi elemen Heart Illusionary Love Grace jelas bukan termasuk dalam kategori ini. Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan ketenangan, membuat wajah semua orang menjadi serius. Dia menganalisis 4 jenis obat roh secara rinci. Atribut yang terkandung dalam setiap jenis obat roh serta pasangan antara obat-obatan roh, dia membicarakannya seolah-olah menyebutkan warisan keluarganya. Ekspresi wajah semua orang berubah dari yang paling awal meremehkan, menjadi syok, kemudian menjadi pemikiran yang dalam kemudian. Tanpa sadar, mereka sudah benar-benar tertarik dengan hal-hal yang dikatakan Ye Yuan seolah-olah mereka adalah siswa yang mendengarkan guru mereka dengan hormat.
Empyrean Lumen sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal ini sebelumnya. Hal yang mereka diskusikan selama lebih dari sebulan sebenarnya benar-benar ditolak oleh Ye Yuan dalam 15 menit. Sedikit waktu ini kira-kira cukup bagi Ye Yuan untuk membaca formula kuno sekali. Mungkinkah itu? Ye Yuan hanya menyapu satu pandangan dan sudah benar-benar memahami formula pilnya. Langsung mengerti. Ini, betapa mengerikannya kemampuan pemahaman semacam ini. Mungkinkah orang ini tidak perlu menggunakan otaknya? Semakin banyak Empyrean Lumen berpikir, semakin dia merasa ketakutan. Dia menemukan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang alkimia Dao jauh lebih dalam daripada miliknya, dan itu sudah menunjuk langsung ke sumber alkimia Dao. Pemahaman semacam ini bukanlah apa yang alam tinggi bisa capai. Pemahaman tentang sumber obat-obatan roh tidak terbatas pada alam tetapi dapat menentukan alam seseorang. Ketinggian cakrawala Ye Yuan membuat kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 berkeringat karena malu. Ekspresi Zheng Qiuan menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Dia tidak berpikir bahwa pemahaman Ye Yuan tentang alkimia Dao sebenarnya begitu dalam, bahkan melemparkannya ke belakang beberapa jalan. Hanya formula pil satu ini, Ye Yuan sudah menganalisis sampai dia mendekonstruksi seluruhnya. Ada beberapa area di mana bahkan dia, Dewa Alkimia Bintang 7, tidak mengerti. Mata Empyrean Lumen menjadi semakin cerah. Tiba-tiba, dia memukul pahanya dan berteriak kaget, jadi begitulah. Jadi begitulah adanya. Mengapa saya tidak memikirkannya? Grandmaster Ye, lalu menurut pandangan Anda, apa jenis obat roh yang kelima? Petik 2. Rangkaian kata Ye Yuan sebelumnya memberinya perasaan tercerahkan tiba-tiba. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum memikirkan yang cocok untuk saat ini. Berikan aku waktu. Mengatakan menyelesaikan kalimat ini, Ye Yuan memejamkan mata dan jatuh ke dalam perenungan. Dia hanya melirik formula pil sekali. Dia bisa memahami formula pil, tetapi keinginan untuk menebus obat-obatan roh secara alami tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Empirins lainnya secara alami mengerti. Menyelesaikan formula pil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus. Tidak hanya perlu menjalani pemotongan yang tepat, bahkan harus melalui banyak cobaan. Hanya ketika pil obat dimurnikan, itu bisa dianggap sukses total. Hanya 15 menit, lupakan Ye Yuan. Bahkan jika leluhur obat datang, dia juga tidak bisa melakukannya. Namun meski begitu, itu juga cukup untuk mengejutkan kelompok Empirins. Empirins itu menggunakan ekspresi seperti mereka telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Apakah pria ini benar-benar baru berusia ribuan tahun? Pemahaman yang begitu dalam, bahkan monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun juga tidak bisa menandingi. Bab 2028, Taruhan. Kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 semuanya jatuh ke dalam perenungan. Bahkan Empyrean Purplewing juga mengingat sisa-sisa kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Pandangan Ye Yuan sangat mendalam, sangat mencerahkan mereka. Pertukaran alkimia Dao terletak di sini. Tapi Ye Yuan saat ini sudah dalam kekacauan di dalam pikirannya, membuka curah pendapat yang menakutkan. Begitu saja, seluruh ruang menjadi sunyi. Advertisement. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Yang lainnya semua tergerak. Apakah ada hasilnya, Grandmaster Ye? Mata Empyrean Lumen berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini Ye menyimpulkan dan menemukan bahwa 3 proposal memiliki kemungkinan tertinggi. Adapun formula mana yang paling cocok, kita perlu menyempurnakannya sebelum kita bisa tahu pasti. Petik 2. Semua orang memandang Ye Yuan dengan wajah kagum, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka semua, sekelompok Dewa Alkimia Bintang 7 ini, meneliti selama sebulan dan hanya melengkapi satu jenis obat roh. Lebih jauh, itu bahkan salah. Hanya 2 hari telah berlalu dan dia datang dengan 3 proposal. Empyrean Lumen buru-buru berkata, Grandmaster Ye, tolong cepat katakan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, ada banyak obat roh yang mengandung atribut kecepatan. Tapi yang bisa mengikuti 4 jenis obat roh, hanya ada beberapa ratus jenis. Setelah kamu menyimpulkan ini, aku akhirnya mengkonfirmasi ketiga proposal ini. Yang pertama, Sun Foliage, Der Soul Yonghat Fruit, dan Tousan Maple Vine. Yang kedua, Fire Luan Grass, Windecree Gruss, dan Unity Heart Brilliant Fruit. Yang ketiga, Thundercloud Immortal Condensing Fruit, Crimson Wind Swathed Grass, dan Illusory Glass Cardamom. Petik 2. Seperti yang dikatakan Ye Yuan,
kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 segera menyimpulkan dengan cepat di kepala mereka. Ini semua adalah kekuatan besar, apakah obat roh yang Ye Yuan katakan agak menarik atau tidak, mereka akan segera tahu. Advertisement. Tapi Zheng Qiuan mendengus dingin dan berkata, benar-benar omong kosong. Der Soul Yonghet Fruit adalah obat roh atribut kayu, Fire Luan Grace adalah obat roh atribut api, dan buah kondensasi abadi Thundercloud adalah obat roh dengan atribut petir. Tapi Anda menggunakannya untuk menjadi bahan inti. Ini hanya mencocokkan kepala keledai dengan mulut kuda. Petik 2. Empyrean Purplewing mendengus dingin dan berkata, bagaimana pasangan seperti ini bisa menyempurnakan pil 7 harta karun angin? Nak, mungkinkah kamu pamer kepada kami lebih awal? Petik 2. Empirins lainnya juga mengungkapkan penampilan yang ragu-ragu. Jelas, mereka sangat setuju dengan cara Zheng Qiuan mengatakan sesuatu. Kesan menguntungkan yang baru saja ditetapkan terhadap Ye Yuan segera menguap ke udara tipis. Ketiga jenis situasi yang dibicarakan Ye Yuan ini tidak mungkin bisa memperbaiki pil angin 7 harta karun awan sama sekali. Bahkan Empyrean Lumen juga memiliki alis yang terkunci rapat, jelas sangat bingung. Saat ini, Ye Yuan juga merasakan api membara di dalam hatinya. Bahkan seorang bodhisattva tanah liat merasa marah. Zheng Qiuan ini menargetkannya berkali-kali, apakah dia benar-benar menganggap Ye Yuan sebagai kesemek yang lembut? Hanya untuk melihatnya menatap Zheng Qiuan dengan senyuman yang bukan senyuman, membuka mulutnya dan berkata, jika pil obat disempurnakan menggunakan 3 proposal ini, apa yang akan Anda lakukan? Ekspresi Zheng Qiuan menjadi kaku dan dia berkata, itu tidak mungkin. Ye Yuan mencibir dan berkata, begitukah? Tutup mulutmu untukku jika kamu tidak punya nyali. Tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Petik 2. Bagaimana bisa Zheng Qiuan menahan provokasi seperti itu? Dia berkata dengan suara dingin, jika tidak bisa disempurnakan, apa yang akan kamu lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, jika tidak bisa disempurnakan, saya akan segera menyerahkan token Grandmaster, mengemasi barang-barang saya dan pergi, jangan pernah memurnikan pil lagi dalam hidup ini. Jangan katakan bahwa Ye ini menindas Anda. Jika Anda kalah, keluarga Zheng Anda akan mundur dari Cloud Pil Summit untuk selanjutnya. Apakah kamu berani bertaruh atau tidak? Petik 2. Advertisement. Wajah Zheng Qiuan berubah, jelas ketakutan dengan taruhan Ye Yuan. Keluarga Zheng yang mundur dari Cloud Pil Summit setara dengan diisolasi oleh seluruh dunia alkimia perbatasan selatan. Ini akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Zheng. Yang lain semua memandang Zheng Qiuan dengan sangat terkejut dan menemukan bahwa dia diremas sampai kulitnya pucat. Ketika Empyrean Lumen melihat situasinya, dia buru-buru melangkah maju menjadi mediator sambil berkata, huhu, semua orang adalah orang dengan pekerjaan yang sama. Mengapa ada kebutuhan untuk mempertaruhkan dan menyakiti perasaan ini? Petik 2. Ye Yuan mencibir dingin dan berkata, sejak Ye datang ke sini, dia, Zheng Qiuan, telah memprovokasi saya berkali-kali. Benar-benar menganggap Ye ini mudah untuk dibuli. Benar-benar berpikir bahwa Ye ini masih muda dan cuek. Kecil dari keluarga Zheng Anda tidak yakin dan pergi ke depan Anda untuk mengajukan keluhan, mengatakan bahwa saya tidak layak untuk posisi Grandmaster ini, mengatakan bahwa Ye yang menantang Anda ini sombong dan sombong. Oleh karena itu, itulah mengapa Anda mempersulit dalam segala hal. Bukankah begitu? Petik 2. Kulit Zheng Qiuan sangat jelek, penuh rasa malu setelah terungkap. Empyrean lainnya juga sangat terkejut, tidak menyangka bahwa sebenarnya masih banyak liku-liku di antaranya. Tidak heran Zheng Qiuan ditunda oleh Ye Yuan. Ternyata dia merasa Ye Yuan menyapu wajah keluarga Zheng. Alis Empyrean Purplewing berkerut, dan dia berkata dengan senyum dingin, Saudara Zheng, main-main selama setengah hari, kamu menggunakan Empyrean ini sebagai alasan ya. Sejak mengambil bagian dalam pertemuan pertukaran ini, Zheng Qiuan akan selalu menghasut di samping, mengatakan bahwa Ye Yuan merebut posisinya sebagai Grandmaster dan sebagainya. Mengacau untuk waktu yang lama, dia menemukan tempat untuk dirinya sendiri dan dengan sengaja mempersulit Ye Yuan. Wajah Zheng Qiuan sedikit berubah dan dia buru-buru menjelaskan, itu hanyalah pertengkaran anak-anak. Saya benar-benar merasa dirugikan untuk Brother Purplewing. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, apakah itu tulus atau pura-pura, itu juga baik-baik saja. Formula pil ini secara alami dapat menjelaskan segalanya. Aku hanya bertanya padamu, berani bertaruh atau tidak? Petik 2. Satu kalimat memaksa Zheng Qiuan ke sudut dinding. Zheng Qiuan tidak menyangka bahwa bocah kecil sebenarnya sangat cerdik, secara langsung menempatkannya di kebalikan dari semua Empyreans. Saat ini,
dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Zheng Qiuan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, taruhan. Akankah Empyrean ini takut padamu? Empyrean ini tidak percaya bahwa dengan atribut yang berbeda Anda masih dapat memperbaiki pil obat dengan atribut angin. Petik 2. Ye Yuan menoleh ke Empyrean Lumen dan berkata dengan dingin, Saudara Lumen, saya harus merepotkan Anda untuk pengujian pil ini. Sebelumnya, Ye Yuan tidak peduli dengan Zheng Qiuan sepanjang waktu. Empyrean Lumen bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak ingin menyinggung perasaan Zheng Qiuan. Siapa yang tahu bahwa dia menunjukkan kemampuannya secara penuh dan tajam saat dia bergerak. Ye Yuan menggunakan profesi alkimia untuk bertaruh dengan keluarga Zheng. Apakah anak ini benar-benar percaya diri? Apakah dia sombong dan angkuh? Atau apakah dia benar-benar memiliki rencana yang matang? Adapun sejauh mana pencapaian alkimia Dao Ye Yuan, semua orang tidak meragukannya lagi. Pertarungan diskusi sebelumnya sama sekali bukan apa yang bisa dikatakan orang awam. Hanya berdasarkan itu, Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk duduk dan berdebat dengan mereka. Tapi seperti yang dikatakan Zheng Qiuan, peluang Ye Yuan untuk menang sangat rendah. Mereka semua adalah ahli alkimia. Mereka secara alami memahami karakteristik obat-obatan roh. Apa yang dikatakan Zheng Qiuan tidak salah. Sik, benar-benar akan menyebabkan keributan sejauh ini. Lupakan. Karena begitu, yuk kita uji formula pilnya ya, kata Empyrean Lumen tak berdaya. Saat ini, kedua orang itu berseberangan dan jelas sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Mendesak lagi juga tidak berguna. Tempat ini juga merupakan ruang pemurnian berskala besar. Adapun obat-obatan roh peringkat 7 ini yang biasanya sulit untuk dilihat, mereka secara alami dapat dikumpulkan di Cloud Summit. Tak lama kemudian, 3 set obat roh ditempatkan di depan semua orang. Yang pertama mengumpulkan Sun Foliage, Der Soul Yonghet Fruit, dan Tousan Maple Fin. Setelah Empyrean Lumen bersiap sebentar, dia mulai memurnikan pil. Pikiran Ye Yuan sangat terfokus, sepenuhnya pada penyempurnaan pil Empyrean Lumen, seolah-olah taruhan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Empyrean Lumen memang layak menjadi Grandmaster di generasinya. Kekuatan alkimia sangat mencengangkan. Bahkan Ye Yuan juga memiliki perasaan kagum yang langka. Hanya dunia pembangkit tenaga listrik ini yang memiliki kualifikasi untuk berdebat tentang Dao dengannya. Tapi, setelah 4 jam, tiba-tiba embusan keluar dari dalam kuali obat. Gagal. Bab 2029, sesuai keinginan Anda. Hahaha. Saya mengatakannya, bukan. Kombinasi semacam ini, sama sekali tidak mungkin untuk memperbaiki pil angin 7 harta karun awan. Petik 2. Melihat Empyrean Lumen gagal, Zheng Qiuan segera terlihat gembira. Hanya saja tidak ada orang yang setuju dengannya sama sekali. Tawa itu berangsur-angsur berhenti, Zheng Qiuan terlihat malu dan hanya bisa tertawa kering 2 kali dan mengabaikannya. Kecuali, matanya saat melihat Ye Yuan menjadi lebih mengerikan. Jika bukan karena bocah ini, dia juga tidak akan diisolasi oleh semua orang. Advertisement. Empyrean Lumen memandang ke arah Ye Yuan dan berkata, Grandmaster Ye, saat Empyrean ini sedang memurnikan barusan, selalu ada energi atribut kayu yang mengacaukan segalanya di dalam. Pil obat tidak bisa mengembun sama sekali. Metode ini, tidak berhasil. Petik 2. Yang lain semua memandang Ye Yuan, mengungkapkan tatapan khawatir. Begitu dia gagal, Ye Yuan tidak akan bisa memperbaiki pil lagi dalam hidup ini. Bagi seorang alkemis, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Terutama pencapaian Ye Yuan dalam alkimia bahkan sangat tinggi. Namun, Ye Yuan sepertinya baik-baik saja. Dia hanya berkata dengan dingin, karena tidak berhasil, ganti ke jenis yang kedua. Empyrean Lumen mengangguk dan mulai memperbaiki pil sesuai dengan usulan kedua. Ye Yuan menyaksikan dengan ekspresi tenang, tetapi pandangannya tentang Empyrean Lumen berangsur-angsur berubah. Sepertinya dia salah paham padanya. Empyrean Lumen jelas berbeda dari yang lain. Memanggilnya bukan untuk mempermalukannya, tetapi semata-mata ingin melihat kekuatannya. Advertisement. Tentang hal ini, Ye Yuan bisa melihat dari sikapnya dalam memurnikan pil. Dengan penglihatan Ye Yuan, bahkan jika Empyrean Lumen melakukan tindakan curang, bagaimana itu bisa lepas dari matanya. Namun, kegagalan proposal pertama jelas merupakan masalah kombinasi obat-obatan roh dan bukan kurangnya usaha dari Empyrean Lumen. Waktu perlahan mengalir, butiran keringat halus juga merembes di dahi Empyrean Lumen. Pengendaliannya atas kuali obat semakin pendek dan semakin pendek dari keinginannya. Akhirnya, ada embusan lagi. Itu gagal lagi. Semua wajah Empyreans sedikit berubah.
Ini adalah kegagalan kedua. Itu juga mewakili bahwa Ye Yuan tidak punya jalan keluar lagi. Heh, Brother Lumen, kali ini, seharusnya kekuatan atribut api yang menyebabkan masalah, kan? Selanjutnya, giliran atribut petir. Jenis kesalahan tingkat rendah ini, alkemis manapun tidak akan berhasil. Dia benar-benar berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa itu pasti akan berhasil. Benar-benar bodoh. Dalam pandangan saya, dia sama sekali tidak mengerti tentang alkimia dan hanyalah vas cantik. Pidato itu sebelumnya kemungkinan besar diajarkan kepadanya oleh Brother Flutterfeather. Petik 2. Dua kegagalan membuat kepercayaan Zheng Qiuan melambung tinggi. Dia semakin yakin bahwa pemikirannya benar. Seharusnya, obat-obatan roh atribut angin murni bercampur dengan atribut lain, bagaimana cara mengintegrasikannya? Alis Empyrean Purplewing sedikit berkerut dan dia berkata, Grandmaster Ye, kenapa tidak, lupakan saja. Selama Anda membuka mulut, Empyrean dan Brother Flutterfeather ini akan berbicara untuk membantu Anda. Sama sekali tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Petik 2. Mendengar ini, wajah Zheng Qiuan tidak bisa membantu berubah. Brother Purplewing, apakah Anda menindas orang dengan paksa? Zheng Qiuan berkata dengan suara serius. Advertisement. Empyrean Purplewing berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya? Kamu, Zheng Qiuan tidak bisa menahan tersedak. Di negeri perbatasan selatan ini, Empyrean Purplewing masih baik-baik saja, tapi status Empyrean Flutterfeather terlalu dihormati. Keluarga Zheng-nya adalah tanah suci kelas 3, jauh lebih buruk daripada ibu kota kekaisaran emas yang berkilau. Sekarang, mengingat Ye Yuan akan kalah, Empyrean Purplewing benar-benar memihak Ye Yuan. Mungkinkah dia tidak keberatan Ye Yuan menyambar token Grandmaster-nya? Tepat pada saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, niat baik Brother Purplewing, Ye ini menghargainya. Namun, Ye ini adalah pria dari kata-kata saya dan tentu saja tidak akan ingkar. Apakah masih ada rumus lain? Pemenangnya belum diputuskan. Petik 2. Mendengar ini, kelompok Empyreans diam-diam menggelengkan kepala. Masih muda pada akhirnya, merusak masa depannya yang cemerlang untuk memamerkan keberanian sesaat, apakah perlu? Selain itu, masih ada Empyrean Flutterfeather dan Empyrean Purplewing, level pukulan besar ini menjaminnya. Tapi Zheng Qiuan sangat gembira di dalam hatinya. Tapi dia memiliki cibiran di wajahnya saat dia berkata, bocah, berhentilah mengatakannya dengan sikap bermartabat seperti itu. Tidakkah Anda mengandalkan fakta bahwa Anda memiliki dukungan Brother Flutterfeather? Jadi, Anda berani dengan dukungan. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, tidakkah kamu hanya ingin membujukku untuk bersumpah atas sumpah Dao Surgawi? Sesuai keinginanmu. Selesai berbicara, Ye Yuan bersumpah di depan semua orang. Semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Ini, anak kecil ini juga terlalu berubah-ubah, kan? Pada titik ini, kesempatan Ye Yuan untuk menang sudah sangat kecil, dia benar-benar bersumpah atas sumpah Dao Surgawi. Dengan ini, bahkan jika sarana Empyrean Flutterfeather sangat hebat, tidak ada jalan keluar. Sekarang, giliranmu, Ye Yuan memandang Zheng Qiuan dan berkata dengan dingin. Zheng Qiuan terkekeh dan berkata, taruhan ini, Anda pasti akan kalah. Jadi bagaimana jika Empyrean ini bersumpah atas sumpah Dao Surgawi? Petik 2. Selesai berbicara, Zheng Qiuan juga bersumpah atas sumpah Dao Surgawi. Empyrean Purplewing menggelengkan kepalanya dengan tatapan kasihan. Ye Yuan ini adalah anggota dari Myriad Treasure Tower tidak peduli apa, tetapi tidak dapat memurnikan pil karena perselisihan semacam ini yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Itu terlalu disesalkan. Saudara Lumen, mulailah. Zheng Qiuan memiliki senyum di seluruh wajahnya saat dia melihat Empyrean Lumen dan berkata. Empyrean Lumen sedikit menghela nafas dan memulai pemurnian ketiga. Waktu perlahan mengalir, sangat tenang sepanjang waktu di dalam kuali obat, saat ini terus berjalan sesuai rutinitas. Setelah lebih dari 2 jam, kuali obat tiba-tiba mulai bergetar. Saat Zheng Qiuan melihat ini, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi, berkata dengan kejutan yang menyenangkan, hahaha. Memang itu tidak bisa bertahan lagi. Seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin atribut petir dapat diintegrasikan ke dalam pil obat atribut angin? Petik 2. Wajah kelompok Empyrean berubah, menampakkan ekspresi kasihan. Kali ini, Ye Yuan benar-benar menderita kekalahan telak. Empyrean Purplewing menghela nafas, tatapannya melihat ke arah Ye Yuan. Tapi dia menemukan bahwa Ye Yuan memiliki ekspresi tenang, dan sebenarnya tidak khawatir sama sekali.
Mungkinkah anak ini benar-benar orang awam, jadi dia tidak peduli dia tidak bisa mengolah pil. Tapi seharusnya tidak begitu. Dalam sekejap, 100 napas berlalu, kuali obat masih bergetar. 15 menit berlalu, kuali obat masih bergetar. 2 jam berlalu, kuali obat masih bergetar. Tetapi pil obat tetap tidak menjadi produk yang gagal. Zheng Qiuan sudah lama sangat cemas. Dia berteriak gila-gilaan di dalam hatinya, berharap pil obat itu menjadi tidak valid. Namun penyempurnaan pil masih berlangsung secara sistematis. Tiba-tiba, kuali obat bergetar. Zheng Qiuan belum punya waktu untuk bersuka cita ketika getaran benar-benar mereda. Wajah Zheng Qiuan segera jatuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya bukan kegagalan. Petik 2. Mungkinkah proposal ketiga ini benar-benar berhasil? Terlalu ajaib. Saat ini situasi semacam ini, sepertinya atribut petir sudah benar-benar tenang dan harus diintegrasikan ke dalam pil obat. Petik 2. Serangkaian seruan datang dari sekeliling. Situasi inilah yang tidak mereka antisipasi dari awal hingga akhir. Atribut petir adalah yang paling kejam dan juga yang paling sulit untuk dipadukan. Siapa yang tahu setelah kuali obat bergetar selama lebih dari 2 jam, itu benar-benar berhasil menyatu. Tepat pada saat ini, wajah Empyrean Lumen menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia berteriak, "Padatkan." Cahaya memudar, semuanya kembali ke ketenangan. Semua orang tahu bahwa pil itu terbentuk. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin atribut petir dapat diintegrasikan ke dalam pil obat atribut angin? Petik 2. Kaki Zheng Qiuan bergoyang. Dia sebenarnya tidak bisa berdiri teguh. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya, sulit dipercaya. Kemenangan jelas dalam genggaman, tetapi pada akhirnya, itu adalah kekalahan yang luar biasa.